Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi bi ni'matihi tatimmus. Alhamdulillahi rabbil alamin ala Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik subhanaka la nuhsi thanan 'alaik anta kama atnaita 'ala nafsik. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min 'ilmin la yanfa'. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah, kita masih membicarakan seputar riba, dan insya Allah pada kesempatan kali ini kami akan berusaha membahas tentang bagaimana cara taubat dari harta haram secara umum dan dari harta riba secara khusus. Ini penting ya, karena kita demi Allah pasti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semuanya itu pasti akan diperhitungkan. Ingat, dosa kepada Allah itu lebih ringan dibandingkan dosa kepada sesama manusia. Kalau Anda pernah punya dosa kepada Allah, Anda taubat, Anda nangis, Anda istighfar, selesai. Tapi kalau ada hak manusia yang masih melekat pada diri kita, Allah tidak akan ampuni sampai kita harus menyelesaikan dengan yang bersangkutan ya. Baik, jamaah yang dirahmati Allah, cara taubat dari pemakan riba kita akan bahas terlebih dahulu. Kita sampaikan dulu buku yang kita bahas masih sama ya, buku ini, yaitu Ada Apa Dengan Riba. Ini berbagai macam referensi terkait dengan riba ya. Buku Ada Apa Dengan Riba atau buku Harta Haram ya, atau 30 Dosa Riba, seperti ini, atau buku ini sebagai pelengkap semuanya untuk terkait dengan materi riba ya. Baik, fokus kita dalam kajian ini adalah para pemakan riba atau mereka yang memiliki riba di rekeningnya, karena keterlibatan masyarakat dalam transaksi riba berbeda-beda. Jadi cara taubat terhadap pemakan riba juga beda-beda. Ada yang menjadi pemakan riba, jadi rentenir, lintah darat, itu ada taubatnya sendiri, seperti para rentenir. Kemudian pemilik koperasi, pemilik bank riba. Ada pula yang menjadi pemberi makan riba, seperti nasabah ya, yang berhutang. Kemudian ada juga yang hanya menjadi pencatatnya ya, notarisnya atau saksinya ya, insyaallah. Masing-masing memiliki beban dosa yang berbeda-beda, meskipun semuanya dilaknat oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana dinyatakan dalam hadits Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la'ana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akilur riba wa muqilahu wa katibahu wa syahidaihi wa qalahum sawa. Bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaknat pemakan riba, yang memberi makan riba, penulis transaksi, yang menulis transaksi, dan dua orang saksi. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan mereka semua podoai, semuanya sama ya. Jadi sudah kita bahas di awal ya, di muqaddimah tentang riba. Ingat, ketika Allah Subhanahu Wa Taala melaknat sesuatu ya, itu Allah Subhanahu Wa Taala tidak hanya melaknat orangnya saja, tapi pendukungnya juga dilaknat ya, insyaallah. Pekerja riba maupun peminjam utang dan seterusnya itu juga mendapat laknat. Ada sebuah buku yang berjudul 100 orang yang terlaknat ya,
yang ditulis oleh Salman Nasif Ad-Dahdu. Di situ beliau tuliskan berbagai macam kelompok manusia yang mendapatkan laknat atau kutukan dari Allah dan Rasulnya, termasuk ini. Artinya mendapat laknat itu mereka jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, ya. Baik, jemaah yang dirahmati Allah, terkait dengan dosa riba, ketika seseorang berbuat dosa, ya, ada sebuah nasihat dari Bilal bin Sa'id rahimahullah, la tandur ila sigharil khati'ah walakin nandur man asaita. Janganlah engkau melihat kepada kecil dosanya, besar kecil dosanya, tapi lihatlah kepada siapa engkau berbuat maksiat. Jadi kalau seseorang berbuat dosa, ya, enggak usah dilihat ini dosa gede apa dosa cilik, ya. Ini dosa kecil atau dosa besar, ya. Kata Bilal bin Sa'ad rahimahullah, ketika engkau berbuat dosa, jangan pernah melihat besar kecil dosa itu, tapi kepada siapa engkau berbuat maksiat, ya. Walaupun cara tobat di antara dua dosa itu berbeda, ya. Dosa kecil tobatnya dengan amal sehari-hari, ya. Anda duduk di majelis ilmu ini, Allah ampuni dosa kita. Anda berwudu, baru cuci tangan, dosa di antara kedua tangan gugur. Anda membaca subhanallah wa bihamdi 100 kali, dosa Anda sepenuh bui di lautan, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Mereka sama-sama mendapat laknat karena mereka bekerja sama untuk mewujudkan transaksi riba, dan dosa yang paling berat ditanggung oleh para pemakan riba. Ada ancaman hukuman tambahan untuk pemakan riba, yaitu berenang di sungai darah, dibangkitkan dari alam kubur dalam kondisi sempoyongan, dan ditantang perang di hari kiamat. Beberapa waktu yang lalu kita sudah membahas hukuman bagi pemakan riba, ya, di dunia, di alam kubur, ketika dibangkitkan oleh Allah di mahsyar, ya, sempoyongan jalannya, dan yang keempat ketika di akhirat mereka berenang di sungai darah. Para ulama mengatakan kenapa pemakan riba dihukum dengan berenang di sungai darah? Sebagaimana disebutkan, al jaza min jinsil amal, balasan itu bergantung jenis amal perbuatan. Sebagaimana para pemakan riba ketika hidup di dunia, dia sukanya ngisep darah orang-orang, darah nasabahnya. Kadang wis ora duwe duit, iku sik ditekan, sik dienteni. Kasarane jare wong Jawa dibeleh ora metu getene itu, ya. Itu sik dienteni, ya. Dia meres, enggak peduli yang hutang itu dalam keadaan sakit, di PHK, enggak peduli yang dihutang itu untuk makan sehari-hari kurang, wis ora ngurus, gitu kan. Sehingga mereka terkenal dengan sebutan lintah darat, penghisap darah. Karena di dunia dia gemar menghisap darah para nasabahnya,
bukan tidak melakukan dosa lagi. Karena kalau syarat tobat tidak melakukan dosa lagi, niscaya di dunia ini tidak ada yang mau tobat. Syarat tobat itu adalah berjanji, beretikat, berazam di hadapan Allah untuk tidak ngulangi lagi, rambaleni meneh. Lah dene kok baleni meneh ya tobat lagi. Memang seperti itu. Hadisnya berikut. Ada seorang hamba yang berbuat dosa, lalu dia mengatakan, Allahumma ufilli dzambi, ya Allah, ampuni dosaku ya Rabb. Lalu Allah berfirman, hambaku telah berbuat dosa. Lalu dia mengetahui bahwa dia memiliki Rabb yang mengampuni dosa dan menghukumi setiap perbuatan dosa. Maka Allah mengampuni dosanya. Kemudian hamba tersebut ngulangi lagi berbuat dosa, baleni meneh. Lalu dia mengatakan, Rabbi fili ya Rabb, ampuni dosa-dosaku ya Allah, ampuni ya Allah. Lalu Allah berfirman, hambaku telah berbuat dosa. Lalu dia mengetahui bahwa dia memiliki Rabb yang mengampuni dosa dan menghukum setiap perbuatan dosa. Dia ulangi lagi. Kemudian dia taubat lagi, berbuat dosa lagi, ngulangi dosa lagi. Lalu dia taubat, Rabbi fili dzambi, terus Senin berbuat dosa, Selasa taubat, Selasa Rabu ngulangi lagi terus. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, hambaku telah berbuat dosa. Lalu dia mengetahui bahwa dia memiliki Rabb yang mengampuni dosa dan menghukumi setiap perbuatan dosa. Beramallah sesukamu, sungguh engkau telah diampuni. Imam Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim mengatakan bahwa yang dimaksud beramallah sesukamu, selama engkau berbuat dosa lalu bertaubat, maka Allah akan mengampuni. Jangan sampai kena tipu daya setan. Setan itu kadang menipu orang yang tobat. Lale awakmu tobat saiki kok baleni meneh lak wis percuma ta. Mending mengko wae tuwuk-tuwuk nae. Engko lek wis tuwe ambu lemah ya, wis watuk-watukan ya umur swidak baru tobat. Lah kene saiki umur 30 tobat. Engko baleni meneh percuma, mending ora usah tobat pisan. Kadang ada bisikan seperti itu. Itu adalah godaan setan. Engko lek wis tuwe, ingat kadang-kadang ada orang berusaha untuk menunda-nunda taubat. Ingat kematian tidak pernah menunggu kita taubat. Kematian tidak pernah menunggu kita taubat. Maka taubatlah terus kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan taubat itu adalah sebuah perbuatan yang harus dilakukan dengan cepat. Anda perhatikan ayat-ayat berikut. Surat Al-Imran 133. Wasari'u ila maufiratim mir rabbikum. Segeralah kamu kepada ampunan Tuhanmu. Suruh apa? Cepat. Sari. Surah. Tahu surah? Surah itu apa? Cepat tanpa mikir. Antum maju, surah, cepet gitu. Jadi cepet, entar Ustaz saya naruh HP, entar Ustaz saya betulin sarung, cepet, nggak ngurus gitu loh. Surah itu cepet tanpa mikir, langsung. Wasari utobat cepet tanpa mikir. Lah sik durung duwe omah, lah sik jomblo, sik durung rabi, sik durung pensiun, cepet taubat. Bahasanya seperti itu. Atau surat yang lain, fastabiqul khairat, berlomba-lombalah kalian pada kebaikan, urusan akhirat suruh cepat. Atau di surat Ad-Dariyat, fafirru ilallah, lari kepada Allah. Atau di ayat-ayat yang lainnya, surat Al-Hadid 21, sabiqu ila maufiratim mir rabbikum, berlomba-lombalah kamu mendapat ampunan dari Rabbmu. Jadi kalau urusan taubat disuruh apa? Cepat. Ingat kematian tidak pernah menunggu kita taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Urusan taubat disuruh cepat ya. Tapi kalau urusan dunia disuruh nyantai, kan? Dialah yang menjadikan bumi untuk kamu yang mudah dijelajahi. Famshu fi manakibiha, maka jelajahilah, berjalanlah. Famshu kan masya yamshi tamasya, kan jalan. Jadi harusnya ya, urusan akhirat itu kudune melayu, urusan dunia itu kudune nyantai, woles, ya slow. Kita kan terbalik ya. Manusia zaman now itu kuali, urusan dunia itu ngebut. Ada target, ya. Target pokoknya umur 30 kudu wis duwe omah, 35 duwe mobil, ono target. Dunia ada target ngebut, kerja juga ada target. Perusahaan mana yang enggak ada target? Kalau omset sudah tertutup 1M. 1M itu berapa? 1 meter atau 1 ember ya. Terus dia punya target. Tahun depan kita tingkatkan omset penjualnya 2M. Terus kan tahun depan lagi 3M terus. Semua perusahaan tempat kerja Anda pasti ada target dunia. Pernah enggak ada target akhirat? Kita jujur kan? Biasanya kita kan justru akhiratnya jalan di tempat ya. Akhiratnya jalan di tempat, dunianya ada peningkatan. Motornya tambah berubah, mobilnya berubah, istrinya juga berubah ya, berubah tambah tua ya.
rumahnya ya berubah, dekornya, aksesorisnya, tapi akhiratnya tetap jalan di tempat. Yang dihafal di Al-Qur'an tetap 3 surat terakhir dalam Al-Qur'an ya, trikul ya, 2 alam, alam taro sama alam nasro. Hadisnya sing dihafal yaiku wae innamal a'malu binniyat ya. Akhiratnya jalan di tempat ya, insyaallah. Baik. Bagaimana cara taubat bagi pemakan riba? Kita sampaikan dulu secara umum. Syarat taubat nasuhah disebutkan oleh Syekh Salim bin Aid Al-Hilali dalam kitabnya At-Taubah An-Nasuh, menyebutkan ada 9 syarat agar taubat bisa menjadi taubat nasuhah. Berikut 1, orang yang taubat itu harus Islam. Allah sebutkan, kita buka dulu beberapa ayat dalam Al-Quran. Allah sebutkan di dalam surat An-Nisa, surat keempat, ayat yang ke-18 ya, sebelah kiri ya. Walaisatit taubatu lilladzina ya'maluna as-sayyi'at hatta idza hadara ahaduhumul maut qala inni tubtul an walalladzina yamutuna wa hum kuffar. Ya, ayat 18, tidaklah taubat itu diterima dari Allah dari orang-orang yang mengerjakan kejahatan yang apabila hingga datang kepada mereka kematian baru dia mengatakan sungguh saya taubat, dan tidak pula diterima taubat orang yang mati sedang mereka dalam kekafiran. Jadi syarat taubat itu yang pertama apa? Harus Islam. Orang kafir tidak ada taubat. Taubatnya dengan masuk Islam. Ya, wah aku taubat bro, aku taubat. Tapi dia masih kafir, ya, maka dia tidak termasuk orang yang bertaubat. Itu syarat taubat yang pertama. Yang kedua yaitu ikhlas. Taubat harus didasari keikhlasan. Di surat yang sama di ayat ke-146. Illalladzina tabu wa aslahu wa tasamu billah wa akhlasu dinahum faulaika ma'al mu'minin ya. Kecuali orang taubat dan mengadakan perbaikan dan berpegang teguh pada agama Allah dan tulus ikhlas mengerjakan agama karena mereka karena Allah. Jadi syarat taubat harus ikhlas, harus lillahi ta'ala. Emang ada toh orang taubat gak lillahi ta'ala? Ada. Ono uang mabuk terus mandek, bro, ayo mabuk mana? Aku tobat mandek sih, ora duit. Ya, berarti dia tobatnya karena ora duit, ya kan? Karena bro, ayo bro, judi yuk masang nomor, waduh, mandek sih, lagi bokek, gitu kan? Atau dia biasa berzina, terus diajak temannya, ya ayo tak bayari, jok wis tobat sih, mandek sih, lagi loro. Berarti dia tobatnya bukan karena Allah, karena ora duit, karena loro, ya. Itu berarti tobat tidak karena Allah. Ada orang tobat dari tempat riba, keluar dari tempat riba ya. Dia keluar bukan karena Allah, tapi karena Covid. Karena ada perampingan karyawan banyak yang dikeluarkan. Wis tobat sih ya, Masya Allah ya. Jadi tobat itu harus karena Allah, karena mengakui apa yang dilakukan itu dosa. Yang ketiga, mengakui dosa ya. Taubat tidak sah kecuali setelah mengetahui perbuatan dosa tersebut dan mengakui kesalahannya, sehingga ada upaya untuk menghindari akibat buruk dari perbuatan itu. Orang yang bersalah dan tidak mengakui kesalahannya tidak akan ada keinginan untuk bertaubat ya. Jadi syarat taubat yang ketiga harus nyesal, sebagaimana tadi kita sebutkan dalam hadis ya, at-taubatu hiya an-nadam. Taubat itu adalah penyesalan. Apa mungkin bisa orang bisa nggak orang taubat kalau dia nggak nyesel? Bisa nggak orang berhenti dari maksiat kalau dia nggak nyesel, nggak mengakui kesalahannya? Maaf, nggak boleh tersinggung. Bisa nggak orang berhenti merokok kalau dia nggak menyadari, nggak ngakui bahwa rokok itu tidak baik untuk kesehatan, untuk keuangan dan lain sebagainya? Orang kalau nggak mengakui apa yang dilakukan salah, maka dia susah akan taubat, ya. Susah akan taubat. Maka Masya Allah ada sebuah nasihat dari Rasulullah, dari seorang ulama ya, ada sebuah nasihat yang bagus ini Masya Allah. Jangan meremehkan sebuah dosa apalagi di waktu yang penuh berkah. Apabila engkau menganggap kecil, kata Fudail bin Iyad, sebagaimana kita ketahui Fudail bin Iyad ini adalah mantan preman ya, dulunya adalah seorang yang tidak baik. Alhamdulillah Allah buka hatinya, buka hidayah ya. Apabila engkau menganggap kecil suatu dosa ya,
maka ia pun akan menjadi besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila engkau menganggap besar suatu dosa, maka ia pun akan kecil di sisi Allah. Usahakan tiap berbuat dosa itu ada apa? Ada beban, ya. Sehingga akan menjadi kecil di hadapan Allah. Jangan pernah menganggap kecil suatu dosa apapun. Makanya kalau tadi kita sampaikan ya, kalau Anda berbuat dosa, jangan melihat dosa itu besar atau kecil, tapi kepada siapa Anda berbuat dosa dan maksiat. Itu ya. Kemudian juga demikian yang disampaikan oleh Fudail bin Iyad, apabila telah banyak seorang hamba dan dia tidak memiliki amal yang dapat menghapuskannya, maka Allah akan timpakan kesedihan untuk menghapus dosa-dosa tersebut darinya. Baik, itu yang ketiga, syarat taubat adalah ada penyesalan. Yang keempat, mengakui dosanya. Yang keempat, ada penyesalan. Ya, ini sama ya, mengakui dan menyesal. Sebagaimana sabda Nabi SAW tadi, an-nadamu taubatun. Penyesalan adalah taubat. Yang kelima, tentu orang yang taubat, syarat yang kelima harus meninggalkan kemaksiatannya. Orang yang bertaubat wajib al-iqla, kata Syekh Salim bin Aid al-Hilali dalam bukunya At-Taubatun Nasuh, ya. Orang yang taubat harus meninggalkan dosanya. Mengaku bertobat tapi masih bertahan dalam kesalahan yang dia taubati belum disebut taubat. Taubat dari riba bagi karyawan bank hanya bisa dilakukan dengan resign dari bank, harus keluar. Sebagaimana orang taubat dari minuman keras, nggak disebut taubat, tapi laise mendem, ya. Taubatnya perlu ditaubati. Sebagaimana kata Hasan Al-Basri, istighfar yang perlu diistighfari. Istighfar tapi sik nglakoni maksiat. Jadi lambene istighfar, lisannya istighfar tapi mripate sik maksiat. Astagfirullahaladzim, delok koyo ngene iki lho. Ya Allah, kan rapi to, delok niki lho, delok. Ya Allah, istighfar tapi mripate delok sing ora apik. Ya, berarti istighfarnya perlu diistighfari. Ada orang seperti itu? Ada ya, cuma enggak datang ya mungkin ya. Baik. Yang keenam, jadi orang tobat harus ninggalkan dosanya. Tobat bagi pendusta ya, tobat tapi ora ninggalno dosa. Yang keenam, jika dosa itu terkait hak orang lain, nah ini nanti cukup banyak kita bahas ya. Jika dosa itu terkait hak orang lain, ia harus mengembalikan ke pemiliknya. Jika berupa harta atau yang sejenisnya, harus dikembalikan dengan yang semisal atau senilainya. Kalau Anda pernah merasa mengambil harta orang lain, ini kita skip dulu karena nanti kita kaitkan dengan riba ya, yang poin 6. Ini banyak harus kita bahas. Yang ketujuh, taubat dilakukan sebelum sakaratul maut atau sebelum matahari terbit dari arah barat ya. Sebagaimana dalam sebuah hadis, innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yugharghir. Sesungguhnya Allah menerima taubat seseorang hamba sebelum nafasnya berada di kerongkongan. Ketika Fir'aun, Masya Allah ya, Fir'aun ini hidup di zaman Nabi Musa ya, Nabi Musa sezaman dengan Qarun dan Haman. Fir'aun ini raja yang jahat ya, Masya Allah. Di puncak kejahatannya, di puncak dosanya, baru Allah tenggelamkan di Laut Merah. Ketika dia berbuat jahat-jahat seperti nyembelih anak laki-laki ya, yudabbihuna abna'ana wa abna'akum, dibelai anak-anaknya, anak lanang dibelai, Allah biarkan. Tapi kalau sudah puncak kesombongan, Fir'aun mengaku sebagai Tuhan, barulah Allah murka. Dan Allah itu sebetulnya sayang sama Fir'aun. Loh kok bisa Ustaz? Buktinya Allah masih utus 2 utusan sekaligus, yaitu Musa dan Harun. Dieman, bahasa kita itu dieman. Ya Allah, Musa itu dieman jok sampai melebu, Fir'aun itu dieman jok sampai melebu neraka. Diutus oleh Allah Musa dan Harun untuk memberi peringatan. Singkatnya, Fir'aun tidak percaya dan lain sebagainya. Begitu dia ditenggelamkan oleh Allah, Allah sebutkan ya, Anda nanti bisa buka di surat Yunus surat ke-10 ayat 90 sampai 92, yaitu hingga bila Fir'aun telah hampir tenggelam, mau mati kan, baru dia mengatakan amantu, saya percaya bahwa tidak ada Tuhan melainkan Tuhan yang dipercaya oleh Bani Israel, dan saya termasuk orang yang berserah diri kepada Allah. Apakah sekarang kamu baru percaya? Dan seterusnya. Dan tobat seperti ini tidak diterima oleh
Allah. Jadi kalau ada orang nafsu aku tobat biar ngene ora diampuni kalau sudah dia benar-benar nafas sudah sampai di tenggorokan. Karena dia sudah benar-benar akan berangkat pada akhirat. Maka jemaah yang dirahmati Allah ya, mumpung masih hidup, cepat-cepat taubat. Kalau ngulangi ya taubat lagi. Seperti itu. Nabi SAW saja beliau taubatnya sehari 70 sampai 100 kali. Bahkan ada sebagian ulama mengatakan sekali taubatnya Rasul. Jadi duduk sekali taubat, astagfirullahaladzim, itu sekali taubatnya 70 sampai 100. Wallahu a'lam. Syarat yang ke-8 taubat adalah istiqomah setelah taubat. Surat Hud ayat 112. Fastaqim kama umirta wa man taba ma'ak. Istiqomahlah sebagaimana kamu diperintahkan dan juga orang yang telah taubat. Surat Hud ayat 112 ini satu-satunya ayat yang membuat Rasulullah SAW keluar ubannya ya. Nabi siapa yang pertama kali melihat uban? Nabi Ibrahim ya, yang pernah lihat uban pertama kali. Dan ayat ini adalah ayat yang pertama membuat Nabi SAW beruban. Yang ke-8, jadi orang tobat itu harus istiqomah. Karena ingat ya, orang habis tobat itu Pak, biasanya jadi gini, orang habis tobat itu jangan sampai aku tobat kok tambah melarat. Jadi tobat akan dikasih oleh Allah dengan yang lebih baik. Allah tidak pernah berjanji orang bertobat suge, enggak. Biasanya yang Allah lakukan ketika orang habis tobat adalah Allah akan uji dulu dia. Benar enggak tobatnya? Banyak kisah dari teman-teman yang resign dari tempat-tempat riba. Habis resign Anda tahu lancar enggak? Digudo karo koncone, ditelepon, "Bro, iki ono proyekan." Betul. Gudo mana ya? "Iki lho ono bank sing butuh karyawan sampean ketok enak, bayarannya gede lho, 24 juta." Bayarannya sebelah kono 30 juta. Sampean iso gede bayarannya Masya Allah. Dia tobat diuji. Allah ingin mengetahui tobatnya benar atau tidak. Ada orang yang tobat dari miras ketemu koncone, "Bro, suwe gak ngombe bareng." Lah kan diuji kan. Ada orang yang tobat dari zina, buka HP ada tawaran online. Ya, harganya berapa sekarang? Terakhir berapa? Lupa ya. Ditawari. Berarti apa? Ujian, diuji. Jadi ingat ya, orang habis tobat itu bukan dikasih kekayaan sama Allah. Jangan salah paham. Apalagi pahamnya salah ya. Orang bertobat itu yang pertama Allah lakukan sering Allah uji, diuji. Kon iki tenanan apa ora tobatnya? Bahasanya gitu. Ya, tobat orang miras ketemu konco sing mabuk, gitu kan. Tobat gak zina ketemu, tobat ninggalkan riba diteleponi koncone. Ya, teman-teman yang keluar dari tempat-tempat riba itu rata-rata cerita seperti itu. Aku baru metu ngene Ustaz, akeh sing nilpuni. Malah dikasih tawaran dan gajinya lebih besar. Bahkan sering cerita, begitu saya pamit resign sama bosnya, ditawari gaji yang lebih tinggi. Kon kurang apa? Fasilitas kayak gitu. Allah hendak menguji imannya ya. Taubatnya benar atau tidak. Maka istiqomah setelah taubat itu berat ya, menjaga keimanan. Maka nanti ada tema sendiri ya, 31 kiat istiqomah kayak gitu kan. Dan yang 9, mengadakan perbaikan setelah taubat ya, surat Al-An'am 54. Baik. Agak kita percepat. Konsekuensi taubat dari dosa riba. Jadi gini, ada konsekuensi taubat dari orang yang makan riba. Ya. Ada, ingat ya, ada 3 cara Allah ampuni dosa kita ya. Taubat, istighfar, amal soleh, musibah ya. Jadi supaya Allah gugurkan dosa kita, ini hanya tambahan 9 syarat taubat. Anda taubat dan istighfar, astagfirullahaladzim, Allah gugurkan. Amal soleh, semua amal soleh kita itu menggugurkan dosa kita. Sholat kita, baca Quran kita, pengajian kita. Anda pengajian gini gugurkan dosa, walaupun di pengajian cuma tidur saja ya, insyaallah. Orangnya masih belum bangun juga ya. Itu amal soleh menggugurkan dosa, puasa kita, sodako kita. Nah yang ketiga, terkadang kalau 1-2 belum mampu menggugurkan dosa, Allah kasih musibah. Jadi kalau ada musibah ya, ujian ya Allah, hitung-hitung ngentekno dosaku. Orang soleh itu ada kan hadisnya ya, Allah kalau mengendaki seseorang itu baik. Kalau nggak salah di YouTube di channelnya An-Nur juga masih ada ya, tema yang kami sampaikan judulnya manusia yang dikehendaki baik oleh Allah. Di situ sebutkan Allah kalau mengendaki baik seseorang, Allah akan memberi hukuman di dunia oleh orang tersebut. Jadi kalau Anda pernah berbuat dosa, terus Allah hukum, kasih hukuman, kasih musibah, bersyukur kepada Allah daripada dihukum di akhirat. Bagaimana Ustadz kalau
pinginnya nggak dihukum, nggak kena musibah, perbanyak istighfar saja, perbanyak istighfar. Hasan Al-Basri mengatakan, perbanyaklah istighfar di jalan-jalan, di pasar-pasar, di mall, di keramaian, di kesepian, dimanapun, karena kamu tidak tahu kapan ampunan Allah akan turun. Ya, perbanyak istighfar dimanapun. Sama halnya ketika Anda bisnis kan, yo ning FB di pasarno, ning IG di pasarno, ning status WA di pasarno terus kan, karena kamu tidak tahu di akun mana yang akan beli produk Anda. Penting apa? Tawa atau tuku ratuku sing penting wis tawa. Prinsip orang jual beli kan gitu ya. Tuku ratuku penting wis tawa ya. Tobat ratobat penting wis tak sampai no ya. Jamaah yang dirahmati Allah, masih seputar tentang jadi gini, konsekuensi tobat dari riba. Ada dua pertanyaan yang akan kita jawab. Satu, apakah pemakan riba harus mengembalikan harta riba itu kepada nasabahnya? Dua, jika dikembalikan, apa yang harus dia lakukan dengan harta riba tersebut? Baik, kita akan bahas masing-masing. Para ulama memberi rincian bahwa harta haram yang diperoleh manusia secara garis besar itu dikelompokkan menjadi dua. Ya, harta haram yang diperoleh oleh manusia itu dikelompokkan menjadi dua. Satu, ada harta haram yang didapatkan tidak saling ridho. Ya, contohnya apa? Ya, nyolong, gosip, nipu, korupsi itu kan tidak saling ridho. Yang kedua saling ridho, judi itu kan. Yang pertama ya, jadi harta haram yang didapatkan tidak saling ridho. Rasulullah SAW bersabda, la ya'khudanna ahadukum mata'a sahibihi la'iban jadan wa idza akhadha ahadukum 'asa akhihi falyardudha alaihi. Jangan kalian mengambil barang milik temanmu baik hanya sekedar main-main atau sungguh-sungguh. Bila engkau mengambil barang milik saudaramu dan balekno, maka segera kembalikan. Misalnya koncone sandale di singitno pas di masjid ya. Dulu waktu mondok gitu kadang ya. Sandale di singitno, dolanan, terus hilang sandale, maka kembalikan. Ya, maka kembalikan. Atau juga ada hadis Nabi, ini masih, jadi ini cara tobat dari harta haram yang didapat tidak saling ridho. Harus apa? Dikembalikan. Atau ada hadis ini ya, alal yaddi ma akhadat hatta tuaddiyah. Kewajiban tangan yang mengambil harta orang lain adalah balekno. Ya, tolong jamaah yang dirahmati Allah, kalau Anda pernah katutan ya, barang dagangan, utang, duit konco katut ndang balekno, Masya Allah. Walaupun uang itu pernah Anda perkembangkan, ya Allah aku dhisik tahu katutan duit koncoku 1 juta terus tak puter jadi 10 juta. Maka 10 juta itu milik siapa? Milik yang punya harta. Dalilnya 3 orang yang terkurung di sebuah gua itu kan, dia bercerita, ya Allah, aku punya karyawan yang gajinya belum aku kasihkan. Kemudian aku susah mendapati karyawan tersebut, ku puter menjadi harta yang cukup banyak. Begitu ketemu, ku kasihkan seluruh harta dia, maka menjadi terbukalah pintu gua. Jadi cara tobat dari harta haram yang didapatkan dengan cara tidak saling ridho, tobat satu-satunya adalah mengembalikan hartanya. Bahkan kata Rasulullah SAW ya, siapa yang mengambil hak orang lain walau kana shibron minal ard, walaupun sakilan gini ya, nanti akan dikalungkan hingga 70 petala bumi. Jadi nanti menjadi sakilan itu jadi tali bumi yang panjang dikalungkan ke dirinya. Gara-gara ini cuma gosip apa? Ngambil hak orang, dolim kan? Ini dosa dolim, Masya Allah ya, karena katutan harta orang lain. Makanya sekali lagi ada sebuah riwayat yang berbunyi, kau datang kepada Allah dengan 80 dosa yang ada hubungannya dengan Allah itu lebih ringan daripada kau datang kepada Allah dengan 1 dosa yang hubungannya dengan manusia. Jadi kalau urusan harta ndang balekno ya, sebelum nanti akan terjadi pertukaran antara kebaikan dan keburukan ya. Cari dalam sebuah hadis juga, barang siapa pernah melakukan tindak kezaliman kepada seseorang baik dalam urusan harga dirinya atau hal lainnya, maka segeralah ia minta untuk dimaafkan sebelum tiba hari yang tiada lagi dinar dan dirham. Bila hari itu telah tiba, maka akan diambilkan dari pahala amal solihnya
dan diberikan kepada orang yang ia zalimi sebesar tindak kezalimannya. Dan bila ia tidak memiliki pahala kebaikan, maka diambilkan dari dosa-dosa orang yang ia zalimi dan akan dipikulkan kepadanya. Jadi jamaah yang dirahmati Allah, kalau Anda pernah hutang pada seseorang, demi Allah ya, kembalikan. Udah raisa isin rasa gengsi. Mumpung sik ning donya. Ngomong minta keikhlasan. Kalau enggak mampu, jualkan aset. Kalau memang benar-benar enggak mampu ya. Ini misalnya ada kasus ya. Dulu pernah nipu, kan nyuri, nipu, itu harus Anda cari. Jadi kalau orang nyolong ya, cara tobatnya dia harus menyesali. Konsekuensi tobatnya harus mengembalikan ke orang yang pernah dia curi. Misalnya nyuri rumah di sebelah gitu. Cara tobatnya enggak cukup dengan tahajud dan istighfar, karena ada hak hukukul adamiyah yang nyantol. Temui orang tersebut, balekno. Kalau mungkin menimbulkan bahaya ya. Mungkin dia ngomong, Pak, sepurane aku sih nyolong sepeda motor sampean, usah dikeprui ya, usah dipukuli gitu. Yes, mungkin taruh aja motor ya yang setara dengan dia, tulis dari kami yang pernah mencuri motor Anda, tolong diikhlaskan. Insya Allah kami yakin ya, orang yang kehilangan motor pasti akan mengikhlaskan. Apalagi diganti sing luwe apik ya, insya Allah. Wis gak apa-apa, ikhlas aku. Lek iso nyolong meneh gentin sing apik meneh ya. Minta keikhlasan, ndak usah malu. Kami kasihan ya sama orang utang nggak bayar, ngapusi, cukup barang proyek nggak dibayar, masya Allah. Anggite dia kabur ganti HP. Ini ya ciri orang yang utang ratau bayar itu biasanya sering ganti nomor HP. Nah ini berarti masalah. Biasanya utang rono orang bayar, masya Allah. Bahkan mohon maaf ya, tidak sedikit orang yang sudah ngaji pun masih melakukan seperti itu. Wis ngaji, wis sholat, masya Allah, wis poso Senin Kamis, tapi sih ngapusi. Lah terus hasil ngajinya gimana? Masa enggak ingat di surat Az-Zumar surat 39 ayat 9. Qul hal yastawil ladina ya'lamun wal ladina la ya'lamun. Mosok padha sih wong sing ero karo sing gak ero. Bahasanya apa? Apakah sama orang yang sudah ngaji sama yang belum ngaji? Sama atau tidak? Enggak. Kalau mungkin wong ero ngaji apa utang ra bayar wajar ora ngerti lagi, ngerti agama loh. Barengan kalau enggak dikembalikan. Nah, Ustadz saya pernah punya utang, Ustadz saya nggak bisa mengembalikan, saya sudah minta keikhlasan, dia nggak mengikhlaskan, hak dia ya. Kalau misalnya ada orang ngambil uang saya 10 juta, saya minta ikhlas Ustadz, nggak bisa, itu uang saya banyak bagi saya, Anda juga waktu itu nipu, tolong kembalikan bagaimanapun caranya. Dia akhirnya usaha sih gak iso, karena ini akadnya bukan utang ya, dia nyuri, ngentit, gosop ya, dikei amanah terus kabur, saya nggak memaafkan hak saya. Misalnya orang tersebut sudah mentok, nggak bisa, maka para ulama mengatakan ada dua cara tobat dia. Satu, tidak ada tobat bagi dirinya. Yang kedua, cara tobatnya adalah dia harus memperbanyak amal sholih, kebaikan, yang dia harus perbanyak qiyamul lail, dia harus banyak istighfar, dia harus banyak tahajud, dia harus banyak baca Quran, khatam lagi terus, banyak puasa Senin Kamis. Dan Anda tahu pahala-pahala kebaikan yang dilakukan oleh orang tersebut untuk siapa? Untuk orang yang dia dolimi, untuk orang yang dia tipu. Betulan ya. Anda kalau misalnya mentok tahu ngapusi uang, wis orangnya nggak memaafkan. Ini masalah harta ya. Kalau masalah perasaan, Anda minta maaf selesai, walaupun yang bersangkutan tidak memaafkan ya. Tapi kalau sudah masalah harta, kalau yang bersangkutan nggak memaafkan, Anda perbanyak sholat sunnah, Anda perbanyak amal sholih lah. Yang mana amal soleh ini kan kata Nabi ya, bila hari itu tiba diambilkan dari pahala amal solehnya. Sholat Anda, sholat isya Anda, sholat Anda, baca Quran Anda, puasa Anda, engkau dikekno pada orang yang pernah Anda zalimi. Makanya orang yang kabur, kalau misalnya wong sing ngapusi aku lho Ustaz, ora tau sholat, ora tau maca Quran, ora tau poso, ya ben dosamu dikekno wong yang zalim kepada Anda ya, masya Allah. Maka ini ya cara tobat dari harta haram yang diperoleh tidak saling ridho dengan cara haram. Insyaallah. Ini ada sebuah perkataan Al-Auza'i, telah sampai kabar kepadaku bahwasanya akan dikatakan kepada seorang hamba pada hari kiamat, bangkitlah kamu, ambillah hakmu dari si fulan. Maka orang ini bertanya, saya tidak memiliki hak dari sisinya. Maka dikatakan kepadanya, bahkan kau memiliki hak darinya, karena dia menyebut kejelekan pada hari ini dan ini dengan ghibah ini dan ini. Jadi nanti ya pada hari kiamat orang ini dibangkitkan sama Allah, dikatakan jukun pahalamu teka wong iku lho, hakmu ning iku si A, si fulan, si B, si C dan seterusnya. Ya Allah,
Saya nggak merasa punya hak di dia. Saya nggak punya, untuk apa saya akan mengambilnya? Kata Allah pun mengatakan, dulu si A, si B, si C, si fulan, fulana dan seterusnya dulu pernah ghibai kamu, dulu pernah fitnah kamu, saya cukurin pahalai. Sehingga ketika di hari kiamat ada seorang hamba Allah yang kaget dengan pahalai kok akeh. Ternyata di saat yang sama dia sedang dinodai kehormatannya, dighibai, dibunuh karakternya, difitnah. Masya Allah ya. Alhamdulillah kalau ada yang memfitnah kita, berarti Allah sedang mengirim apa? Pahala untuk kita ya. Jadi jangan sampai kita mati masih punya tanggungan. Nanti daripada kita menjadi orang yang muflis ya, kata Nabi SAW, kita akan menjadi orang muflis, orang yang sudah datang dengan sholatnya, puasanya, zakatnya ya. Dia juga dalam masa yang sama ngerasani orang, fitnah orang, bunuh karakter orang, utang rambayar, Masya Allah ya. Lalu diberi segala amal-amalnya kepada orang yang pernah dia zolimi ketika di dunia, habis pahalanya, Masya Allah. Makanya jangan terlalu ujub bagi kita yang sudah puasa sunnah, sudah tahajud, ojo-ojo pahala-pahala yang amal soleh yang kita lakukan itu, kita lagi ngumpulkan pahala untuk siapa? Orang yang kita zolimi, Masya Allah. Ayo cari ya semampu mungkin. Nggak ketemu Ustadz, cari ahli warisnya. Karena kalau ada orang nipu saya meninggal, maka harta saya milik ahli waris saya. Cari ahli warisnya yang ada hubungannya dengan nasab, cari semampunya. Insya Allah Allah mudahkan ya. Siapa yang bersungguh-sungguh Allah akan mudahkan jalannya ya, Masya Allah. Dan berusaha kita mati jamaah yang dirahmati Allah dalam keadaan zero kezaliman. Zero kezaliman. Masih ingat kisah Nabi SAW bersama siapa? Nabi SAW bersama sahabat siapa? Ukasyah. Masih ingat? Nabi SAW saja yang sudah sempurna, yang sudah dijamin masuk surga, beliau tidak ingin mati dalam keadaan menzalimi seseorang. Pernah dalam sebuah riwayat disebutkan, ya, wahai kaum muslimin, sesungguhnya aku merupakan nabi, pemberi nasihat dan mengajak kepada Allah atas izinnya bagi kalian. Aku tidak berdaya seperti yang sebapak, saudara sebapak dan siu. Maka siapa di antara kalian yang pernah aku sakiti, bangkit, ayo balasan aku. Masya Allah ya. Nabi nggak pingin mati dalam keadaan pernah zalimi orang. Mendengarkan itu seluruh sahabat diam, tak berucap sepatah kata pun. 3 kali, ayo siapa yang pernah menzalimi, tak dolimi, ngadek kok balasan saiki. Masya Allah. Para sahabat diam, diingkluk semuanya. Pada ketakutan tiba-tiba berdirilah seorang sahabat yang namanya Ukasyah. Dia lantas menghampiri Rasulullah SAW dan berkata, wahai Rasulullah, jika tidak engkau himbau orang-orang sampai 3 kali, tentu tidak ada yang berani membuatku untuk datang kepadamu. Apa yang kau inginkan wahai Ukasyah? Ukasyah kemudian menuturkan kesaksian pada waktu perang Badar silam. Dia mengingat saat itu onta yang ditungganginya tiba-tiba lepas kendali sehingga mendahului onta Nabi SAW. Malahan Ukasyah sempat sedikit keluar dari rombongan pasukan muslim. Ketika itu aku turun dari ontaku dan mendekat ke arah engkau. Saat itulah engkau tiba-tiba mendadak engkau mengayunkan cambuk sehingga mengenai tubuhku ya Rasulullah. Aku tidak tahu saat itu apakah engkau bermaksud mencambuk diriku atau ontaku, tutur Ukasyah. Nabi SAW memahami duduk perkaranya. Maka beliau menyuruh Bilal bin Rabah untuk meminta sebuah cambuk dari Fatimah di rumahnya, putri Nabi SAW. Untuk apa Bilal minta cambuk, sedangkan yang disuruh tidak menjelaskan apa-apa. Akhirnya Bilal disuruh ngambil cambuk. Di masjid para sahabat sudah berkerumun. Mereka sesungguhnya menahan amarah terhadap Ukasyah. Kok nemen Ukasyah ini? Kok tega harap mencut Nabi, Masya Allah. Mengapa pria ini sampai tega meminta kisos, yakni hendak menghukum Nabi SAW dengan cambuk? Namun Rasulullah SAW sudah bertindak tegas. Balasan sudah semestinya ditunaikan, jangan sampai ada hal yang menjadi perkara di akhirat kelak. Ketika Bilal sampai, maka diserahkan cambuk itu kepada Ukasyah. Abu Bakar, Umar pun menghadang sahabat. Wis pecutan aku ya sampai gitu ya. Abu Bakar, biar saya aja cambuk aja, jangan kau cambuk Rasul SAW. Wahai Ukasyah, ambil cambuk itu, biarkan aku yang dicambuk. Kami tidak rela engkau mencambuk Rasul SAW. Duduklah kalian, kata Rasul SAW. Sungguhnya Allah telah mengetahui kedudukan kalian berdua. Tidak hanya Abu Bakar, semua sahabat dan kaum muslimin di sana ingin menjadi pengganti Nabi, penjamin ya kalau sekarang. Jamin, aku sing jamin. Namun Nabi SAW memberi instruksi, Ukasyah, cambuk aku, lakukan bila benar aku pernah berbuat salah kepadamu.
Apa yang dikatakan Usama? Wahai Rasulullah, sewaktu engkau mencambukku pada waktu perang Badar, badanku saat itu tidak ditutupi kain. Dia tidak pakai baju. Nabi pun melepas bajunya, Masya Allah. Beliau tidak mau menzalimi orang, meninggal dalam keadaan menzalimi orang. Sehingga tampak kulit punggung dan perut beliau. Seluruh sahabat menampakkan wajah tidak suka akan perbuatan Ukasyah. Tiba-tiba Ukasyah melepaskan cambuk itu dan segera memeluk Nabi SAW. Dia juga menciumi punggung Rasulullah SAW. Aku ingin memeluk engkau wahai Rasulullah, sehingga kulitku menyentuh kulitmu. Sungguh semua kemuliaan bagiku bila bisa melakukan, kata Ukasyah yang kini berderai dengan air mata. Para sahabat yang tadinya gelisah kini ikut dalam keharuan. Mereka memahami maksud Ukasyah yang semata-mata hanya ingin memeluk erat sang insan yang mulia, yaitu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah dirahmati Allah, Nabi SAW tidak mau meninggal dalam keadaan pernah menzalimi orang. Sampai beliau rela mau dicambuk, pecutun aku. Walaupun mungkin dalam kejadian itu Nabi insya Allah ya tidak sengaja ya mukul Ukasyah, tapi beliau minta dibalas. Usahakan demi Allah. Kalau Anda pernah zalimi orang, minta maaf sama orang. Kalau perasaan gampang ya, Anda pernah saya sakiti, ya, Anda pernah nyakiti saya, minta maaf, selesai. Walaupun saya nggak maafkan. Tapi kalau harta ini, hutang-hutang, tolong, hutang-hutang yang belum dibayar, jual aset, beneran nih, daripada nanti dihitung di akhirat. Saya kasihan ya, banyak kejadiannya, utang kabur, dikira dia bebas dari hisab Allah. Banyak manusia itu mengira dia itu tidak dihisab oleh Allah. Ya, padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Mujadilah. Surat Al-Mujadilah surat ke-58 ayat berapa? 9. Ayat ini 6. Ahsahullah wa nasu. Mereka melupakan Allah, ya, padahal Allah tidak pernah melupakannya. Mereka lupa kezalimannya, tapi Allah tidak pernah melupakan atas kezaliman yang pernah dia perbuat, ya. Insyaallah. Jamaah yang dirahmati Allah, agaknya belum tuntas ya. Kita masih membahas cara tobat dari dosa riba. Insyaallah di Ahad pertama ya, bulan depan Februari. Jadi ini kita baru masuk poin pertama, cara tobat dari harta haram yang didapat dengan cara tidak saling ridho. Caranya cuma satu, gelem gak gelem, ikhlas gak ikhlas, kudu kok balik no. Cari semampunya. Sekarang zaman gampang, di FB gampang, di Google ada ya. Kalau Google nggak ada di Yahoo ya. Di IG ada. Sekarang zaman penuh kemudahan. Cari, minta keikhlasan, minta dimaafkan. Kalau nggak dimaafkan, cari uang, cari utangan. Si raiso mentok, ya sudah. Cara yang terakhir, kalau Anda pernah terlilit hutang dalam jumlah yang besar dan orang yang Anda hutangi tidak ikhlas dan tidak ridho, karena itu hak dia ya, dia nggak dosa. Kalau ngomong itu dia nggak dosa, karena itu hak dia. Maka Anda perbanyak amal solih, banyaklah baca Quran, banyaklah istighfar, banyaklah sholat sunnah, banyaklah sholat tahajud, sholat duha, dan lain sebagainya. Yang mana pahala-pahala itu bukan untuk diri Anda, tapi untuk orang yang Anda zalimi. Wallahu alam. Nanti kita akan masuk poin kedua, harta haram yang diperoleh dari transaksi saling ridho. Misalnya biar tahu judi, tahu kerja ning tempat haram. Nah ini bagaimana kedudukan dan status hartanya. Insya Allah kita akan bahas di pertemuan bulan depan. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.